Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Bersyukur buat hari ini. Sebelum melakukan aktivitas kita akan merenungkan sebagian firman Tuhan sesuai dengan bacaan kita. Sudah sampai di kitab Imamat pasal 2, 3, dan 4. Pagi ini kita akan merenungkan Imamat pasal 2 ayat 1 dan 2 yang berbunyi demikian. Apabila seorang hendak mempersembahkan persembahan berupa korban sajian kepada Tuhan, hendaklah persembahannya itu tepung yang terbaik, dan ia harus menuangkan minyak serta membubuhkan kemenyan ke atasnya. Lalu korban itu harus dibawanya kepada anak-anak Harun, imam-imam itu. Setelah diambil dari korban itu tepung segenggam dengan minyak beserta seluruh kemenyannya, maka imam haruslah membakar semuanya itu di atas mezbah sebagai bagian ingatan korban itu, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Amin. Judul renungan kita pagi ini adalah korban yang berkenan. Saudara-saudara, ketika kita memberi sesuatu kepada sesama kita, bagaimana bentuk pemberian kita kepadanya? Pastilah pemberian yang baik, yang pantas, yang layak kita berikan. Sebab ketika kita memberi tetapi yang sebaliknya, maka kita bisa menduga perasaan orang yang kita beri. Pasti orang tersebut akan merasa kecewa. Ketika kita memberi dengan asal, Bapak Ibu Saudara, pasti perasaan orang lain yang kita beri akan terluka. Nah, demikian juga ketika kita memberi persembahan kepada Tuhan. Firman Tuhan tadi mengatakan di ayat yang pertama, dikatakan persembahan itu harus yang terbaik. Kalau dari tepung yang terbaik, kalau dari minyak yang terbaik, kalau dari kambing, domba, lembu, Bapak Ibu Saudara, juga harus yang terbaik. Artinya kalau ada yang cacat, timpang, buta, sakit, semuanya itu tidak berkenan dan jangan dipersembahkan. Itulah peraturan yang tertulis di dalam kitab Taurat. Lalu yang kedua, di samping persembahan itu yang terbaik, Bapak Ibu, kita bisa melihat persembahan itu harus dibawa di hadapan perantara, yaitu di hadapan para imam. Kita melihat di ayat yang kedua, yaitu imam besar Harun dan anaknya di situ. Maka orang Israel ketika membawa persembahan, mempersembahkan korban, harus dibawa di hadapan para imam tersebut. Saudara, siapakah perantara atau imam besar yang lebih dari imam besar Harun yang melintasi semua langit, kata surat Ibrani? Tidak lain adalah Tuhan Yesus Kristus sebagai perantara antara orang percaya dengan Bapa di surga. Jadi Bapak Ibu, ketika kita memberi sesuatu, kita bagikan umat Tuhan yang memberi persembahan di hadapan perantara, yaitu Yesus sendiri. Dan yang terakhir, kalau kita melihat di dalam Imamat pasal 3 ayat 1 dikatakan, jikalau persembahannya merupakan korban keselamatan, maka jikalau yang dipersembahkan itu dari lembu, seekor jantan atau seekor betina, haruslah ia membawa yang tidak bercela ke hadapan Tuhan. Yang ketiga, persembahan yang berkenan haruslah yang tidak bercacat, yang tidak bercela. Saudara, kita memberi contoh korban yang sempurna, itu adalah korban Kristus sendiri di hadapan Bapa, yaitu ketika dia mati di atas kayu salib. Dia bagikan anak domba Allah yang kudus, yang tidak bercacat celah, dan dia sudah berikan kepada kita. Ketika kita memahami bagian ini, pertanyaan yang harus kita renungkan dan yang kita lakukan adalah, apakah persembahan yang berkenan, yang terbaik, yang tidak bercela di hadapan Tuhan itu? Tidak ada yang lain kecuali hidup kita, saudara-saudara. Roma 12 ayat 1 mengatakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Saudara-saudara, biarlah hidup kita, totalitas, keseluruhannya, kita boleh persembahkan kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan dirinya, mempersembahkan dirinya di atas kayu salib, demikian juga kita mempersembahkan hidup kita kepadanya. Kiranya Tuhan memberkati. Selamat beraktivitas.